Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurawal Mukarramah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang teori belajar sibernetik. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu poin pertama mengenai belajar dalam pandangan sibernetik. Apa sih itu sibernetik? Istilah sibernetika atau sibernetik atau dalam Kamus Bahasa Inggris disebut cybernetic, berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur. Kemudian akar kata yang sama dengan pemerintah atau employee. Kemudian menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Selanjutnya, menurut Shearens, ada 4 prinsip kunci sibernetik. Yang pertama, sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, monitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan merata. Kemudian yang kedua, mereka harus mampu menghubungkan antara informasi dengan norma yang berlaku yang memadu perilaku sistem. Selanjutnya, yang ketiga, sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Selanjutnya, yang ketiga, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang teori pemrosesan informasi. Di sini, teori pemrosesan informasi meliputi yang pertama itu sensory reseptor yang merupakan komponen utama dalam sistem informasi. Sensori informasi menerima informasi atau stimuli dari lingkungan yang mencakup sinar, udara, bau, panas, warna, dan lain-lainnya yang secara terus-menerus memulai alat penerima atau reseptor atau alat indera. Kemudian yang kedua itu yang meliputi teori pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu working memory dan short term memory atau STM, di mana di sini merupakan bagian dari memori manusia. Komponen kedua yang menangkap, yang diberi perhatian oleh individu, dan penyimpanan informasi menjadi pikiran-pikiran informasi yang masuk dari short term memory berasal dari sensory memory dan dapat pula long term memory. Selanjutnya yang ketiga, long term memory merupakan bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Long term memory diperkirakan memiliki kapasitas yang sangat besar dan sangat lama untuk menyimpan informasi. Namun, hanya sedikit saja yang diaktifkan, dikarenakan hanya informasi yang ada dan sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh ingatan atau memori. Long term memory diasumsikan berisi tentang yang pertama itu semua pengetahuan yang dimiliki individu. Kemudian yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, sekali informasi disampaikan, pengetahuan tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya, teori belajar menurut Landa. Teori belajar menurut Landa di sini ada 2. Yang pertama, proses berpikir algoritmik merupakan proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju suatu target tujuan tertentu.
Kemudian Landa menyebutkan bahwa proses algoritmik, merupakan proses yang terdiri dari serangkaian operasi yang elementer yang terbentuk secara seragam dan reguler di bawah kondisi yang didefinisikan untuk memecahkan berbagai masalah. Kemudian yang kedua dari teori menurut Landa yaitu cara berpikir heuristik, merupakan cara berpikir divergen menuju beberapa target atau tujuan sekaligus. Kemudian memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Selanjutnya, teori belajar menurut Pask dan Scott. Yang pertama itu, Gordon Pask sebenarnya adalah seorang yang kehidupan karirnya berkisar di dunia seni. Kontribusi utamanya adalah karya seni yang merupakan sebuah sistem yang berevolusi secara independen atau dengan melibatkan interaksi. Pask di sini mengatakan lingkungan yang estetis potensial adalah suatu lingkungan yang dirancang menyenangkan. Kemudian, hal ini berarti bahwa untuk menggali potensi ataupun dalam aktivitas belajar membutuhkan lingkungan yang menyenangkan sehingga memudahkan seseorang untuk belajar. Kemudian, yang kedua itu yaitu tujuan belajar menurut teori Park dan Scott, yaitu agar siswa mampu mengkaji pembelajaran atau materi yang telah disampaikan yang telah didapat oleh gurunya serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan materi tentang teori belajar sibernetik. Dari pembahasan teori belajar sibernetik itu, saya tadi telah menyampaikan beberapa poin. Yang pertama itu belajar dalam pandangan sibernetik, kemudian yang kedua pendapat menurut Charnes 4 prinsip sibernetik, kemudian selanjutnya teori pemrosesan informasi. Di sini membahas tentang sensory memory, working memory, dan long-term memory. Selanjutnya pembahasan tadi yang terakhir yaitu teori belajar menurut Landa. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.